Kalau misalnya nanti aku punya anak ya kan aku harus kasih ASI kan. Kamu mau cobain nggak? Kita kan hari ini pokoknya ngedate, ya kan. Jadi terserah kamu mau ngapain hari ini. Kak, boleh nggak sih diajakin tour aging waternya? Apa aja dagingnya? Kalau itu untuk yang poknya aja. Oh itu pok semua? Iya, nggak yang ada pok. yang... Kalau yang beef kita di dry ice. Oh udah. Oh, Iya, beefnya di beda. dry age guys di sini. Oke, makasih Kak. Boleh. Ada tulisannya ya? Ada. Mau lihat? Ayo, ntar aging. Ini loh. Oh dia dapurnya bisa dilihat. Dapurnya bisa dilihat, open kitchen. Bapaknya begini. Tahu lu berdua tuh ngapain? Emang iya? Enggak lah. Ini siapa tuh? Bisa mama. Oh kelihatan nih Ih, dapurnya. lucu. Itu bikin martabak, Seng. Ini apa yang Halo. pakai telur gitu ya? Iya. Oh, ini daging. Nih kita sama aja kayak nge-supervise orang nggak sih? Seoul Barbecue karyawannya baik-baik. Baik, jujur baik. 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 Tadi kakaknya dari sini, halo Kak. Saya nggak ada es krim. Ya, es krim menarik. Es Iya krim. habis makan ya. Aku kayak anak kecil tahu sama bapaknya kayak Cok. iya beef making ya. Biasa mah Ini ikan namanya ya. Water aging 1996 barbecue. Water aging itu maksudnya buat diapain? Nggak tahu. Lo kan Biar chef. ngempukin dagingnya. Oh, biar nggak capek. Apa yang berubah detailnya? Tekstur Marbling dagingnya itu berubah. Dia Karena direndam dalam air. Dalam air. Airnya bisa air apapun. Suhu rendah. ini dingin. Oh, ini dingin banget. Ini dingin. Oh, yang freezing banget. Yes. Jadi marblingnya berubah. Betul. Coba tanya sama viewer nanti. Ini bener apa lu sotoy-sotoyan doang? Bener, coba. Marblingnya berubah. Kalau ini babi guys. Nah, ini babi semua. Kalau misalnya sapi di dalam di dry age dia. Ini dingin banget loh. Aku nggak tahu ini berapa minus berapa airnya. Tapi ini air ini kayak tulisannya buat air membeli. beku. Dari tanggal 14 bulan 1. Oh, baru dibuka gitu ya. Oh, berarti QC-nya ketat nih. Kan ikan yang jalan kan, kayak ada ikan. Ini ikan. 19, tanggal 19 masuk. QC-nya ketat nih. Biar lemaknya naik kali, Seng. Ini ada marshmallow sih, ada jasuke mozzarella. Iya nanti ya, habis kelar makan ya. Sabar. Kamu tuh waktu pesan makan tunggu makanan datang kamu makan, bukan kamu pesan makan terus kamu pesan makanan lain. Oh. Terus ada 2 area, guys. Jadi ada area halal sama non halal. Ini Tadi aku ditanya area halal apa namanya halal non halal gitu. Ini ada kebagi 2 tuh. Aku nggak tahu ini area mana. kali ya. Mungkin ya karena kitchennya juga ada 2 dan nggak nembus. Jadi gak usah takut tuh buat yang pengen cari makanan halal tuh gak akan kecampur dari panggangannya, Karena dari kitchennya beda banget tuh. Iya, kitchennya Ini beda. sama ini beda. minyaknya. Oh, nanti kita tanya sama mbaknya emang kalau aku bilang halal pindah tempat duduk ya. Aku penasaran. Atau emang cuman berbeda di kitchennya doang aja. Ini tempat-tempat makan yang kalau misalkan gak ada Michelle gue gak mungkin datang ke sini. Mungkin sayang. Sama cewek kamu yang lain? Emang ada cewek lain selain kamu? Oh gitu. Tolong dipelajarin ya viewers ya. Ya. Iya, take a note ya. Take a note, take a note. Jawaban perfect kali loh itu. Langsung so sweet. Aku boleh minta minyak wijen? Boleh ditunggu ya kak? Kak itu kitchennya emang beda ya kak? Iya, yang halal sebelah sana yang non halal. Oh, berarti yang di depan water aging itu yang non halal. Iya, areanya juga yang di sini area halal yang di sana non halal. Oh, kecuali di depan. Iya, alat makannya kita beda. Alat Sampai makannya alat beda. makannya juga dibedain. Iya, yang halal sama non halal kita beda. I see. Kalau yang halal kita yang putih. Oh halal yang putih, yang non halal ini besi semua. Iya benar yang ini. Kira-kira kakak kalau ngedate ngapain sih? Nah ini kan kerjaan kita. Yang pasti aku ngajak makan Yuka ke tempat yang dia belum pernah makan sebelumnya. Karena dia emang katro ya dalam makan. Bukan katro. Katro, kamu dalam hal Setia. makanan lumayan katro. Kamu setia sih. Bukan setia, kamu lebih tepatnya nggak mau nyoba aja. Betul, karena aku loyal. Dia makan warteg ya, cuma nasi, tempe orek, sama telur dadar. Nggak berubah ternyata dari dia kecil sampai sekarang. Dari SMP. Dari SMP. Buat apa merubah? Don't fix what's not broken, say. Buat apa aku fix sesuatu yang sebenarnya nggak rusak gitu? Ya tapi kan siapa tahu kan ada harinya kayak, ih pengen deh makan nasi, telur dadar, tempe orek, tambah ucus. Ribet. Ribet.
aku ada harinya kok kayak aku biasa kan makan nasi tempe orek, sop, ya kan disiram sop. Terus sama perkedel. Ada harinya aku pengen tambah ucus atau ayam. Kalau gitu mah aku cari tempat lain aja. Di ayam banyak yang lebih enak. Dibanding warteg. Iya. Tapi ada harinya nggak sih yang pengen makan ayam gitu di warteg? Enggak, kalau di warteg udah nasi orek kering sama tempe. Sama kuah sama sambal, udah pas. Terus ada juga dia makan daging. Daging dia cuman suka restoran Yakiniku Like, guys. Daging nasi, udah. Daging nasi, udah dia nggak yang lain-lain tuh nggak tuh. Yeay, terima kasih. Kalau ini apa kak? Itu sama garam, cuma itu garamnya yang kasar kan. Oh, Kak, jelasin dong ini apa aja nih? Yang Ini? ini namanya oi mucim, jadi kayak kalau di Indo itu kayak petisan timun. Oh. Ini namanya namul kalau di Korea, itu bayam. Ini yang lidah sapi, ini ikan teri. Kalau yang ini odeng, ini tahu jorim, ini tahu tangsuyuk, yang ini kimchi. Yang ini apa yuk? sancu kocori. Kalau yang ini salad biasa. Oh. Weh, kakaknya apa? Berarti ini Thank semua you. free ya side dish-nya ya? Free. Itu bisa review juga. Bisa free refill. Ya. Terima Makasih kasih, kak. Jadi buat kalian yang pengen makan korbek tapi kayak, aduh takut nih kenapa banyak banget piringnya di itu. Pikir kan bayar semua, ini nggak, ini free guys. Free, ini side dish. Side dish. Pun kalian ke Koreanya langsung juga free. Ya. Emang orang Korea makannya banyak macam-macam. Jadi nggak bisa satu macam doang guys. Sayurannya juga banyak. Sayurannya juga free dan bisa refill juga. Yang penting tahu diri ya. Itu paling penting. Yang penting tahu diri. Jangan minta nggak habis. Minta bungkus. Kak, mau bungkus dong terinya. Kalau udah nggak tahu diri itu ya. Ya ini kenapa saya nggak mau makan di luar ya teman-teman. Karena Banyak teman-teman yang lain. banyak teman-teman yang lain ternyata ada laler yang menemani. Harusnya mereka punya solusinya sih. Apa? Cobain tartarnya. Kak, banyak laler kak. Masa gak ada sesuatu gitu perangkalan? Pasti bisa ada Lili. Kalau sesuatunya ternyata suruh Asyung yang duduk di meja terus dimuter-muter, Ribet. kayak kipas, Ribet. kayak kipas di warteg kan kayak Ribet. gitu ada. Patah-patah. Doraemon aja suruh Nobita berenang aja pakai baling-baling bambu. Oh, iya, berat lu 94 sih, Om. 91, jangan dilebih-lebihin, tolong. Sayang tolong. Aku mau sendok. Makasih. Teh jagung. Ya ini teh jagung. Teh jagung. Mantep ini. Gimana guys? Ngedate kita sangat menarik kan? Dulu kamu waktu sebelum pacaran sama aku, ngedate di mana? Aku. Hmm. Mah jarang ngedate. Bioskop, bioskop. Bioskop ya, Ngapain bioskop? ciuman. By the way, kenapa kita pindah ke dalam? Karena banyak pelatlar. Tapi ini juga ternyata minimum tesnya di sini 1 juta kalau pengen masuk sini. Iya, tapi kita udah lebih. Quality meat guys. Ini yang dry aging nih, apa? Dry aging. Water age. Water aging, kenapa dry aging? Kualitas dagingnya sih mantep guys. Tapi kenapa gak pakai ini ya, obat cuci muka yang anti aging ya? Kasih ke daging gitu. Kok masa obat cuci muka sih, Seng? Jadi makin alat. Pahit dong. Jadi anti aging, Seng. Ya, tapi- Itu kan dia benar-benar gak pengen di aging kan berarti kan? Iya benar. Be smart. Enggak smart. Kan kalau misalnya pakai obat cuci muka kan itu artinya buat muka. Artinya cuma buat bagian luar. Buat daging bukan muka? Bagian dalam. Iya, Seng, bisa. Kenapa gak ada yang jualan pipi sapi gitu? Kenapa pipi sapi? Ada pipi sapi ada bro. Ada pipi sapi? Ada. Buat Tapi apa di soto. pipi sapi? Soto kayak tangkar gitu tuh ada. Gue makan soto tangkar ternyata pipi sapi. Ada pipi sapinya, bagian pipi sapinya Ih. dijual. Pipis terus di... Pipi? Pipi. Oh, dengarnya pipis. Ponakan kalian cook guys. Kamu milih aku loh. Ingat. It's okay, hari-hari aku menjadi lucu. Dia kemarin ada ketawa gara-gara apa gitu. Lupa aku. Dia tuh kadang tuh aku ngobrol tuh dia tiba-tiba suka ketawa gitu loh. Aku nggak tahu dia ketawain apa padahal menurut aku nggak lucu. Nggak make sense soalnya, Sayang. Kok gitu? Ingat lagi, Seng. Kamu seumur hidup sama aku loh. Iya. Tapi aku udah menemukan perbedaan cowok sama cewek. Kenapa? Contohnya. Cowok itu ngomong hal-hal yang logical, yang mereka pikirin. Cewek ngomong hal-hal yang mereka rasain, what they feel. Makanya suka lompat-lompat, tidak runtut logikanya. Karena kayak,
aku mau pelihara monyet aku mau pelihara anjing laut terus gak lama kayak kita tinggal di Bali enak deh, liburan Lombok enak deh, Kepulauan Seribu enak deh, terus anjing laut sama monyetnya gimana? Maksudnya itu loh. Kan kita belum beli. Kalau misalkan aku pengen tinggal di laut, kita bikin rumah di pulau, itu kan runtut tuh. Kalau dia tuh bisa satu dan premis 2 itu nabrak, karena itu yang mereka rasain aja. Enggak. Makanya sering jadi perdebatan tuh. Kalau misalkan kita debat sesuatu, menurut kita gak make sense gitu. Tapi dia tetap tersinggung, karena apa? Karena nada ngomong kita naik. Karena itu yang mereka rasain. Kok nada ngomong lu naik sih? Gitu. Padahal, kalau nggak, ini udah sepanjang hari ngedate kayak gini nih, happy misalkan, bisa aja pulangnya dia ngomong kamu gak sayang aku. Even though it's not logical gitu, karena itu yang mereka rasain. Kayak jam 7.45, kayak dia gak sayang gua deh, walaupun seharian dia ngedate sama gua, terus happy. Dirasa-rasa tuh, ya karena itu yang mereka rasain at that moment. Enggak sayang, aku sayang kok sama kamu. Bisa aja beberapa menit kemudian kita berantem, bisa. Ada kemungkinan karena perubahan moodnya seperti itu, karena mereka Kenapa ya cewek begitu ya? karena memang hormonnya emang beda aja sih, aja. build different aja, bukan berarti itu hal buruk ya guys, tapi memang di style segitu beda aja gitu. Makanya ada yang ngomong tuh cewek dari Mars tuh ada kemungkinan cewek dari Mars. Kalau Priyadi was right nih. Cewek dari Mars, kayaknya mah cewek dari Mars sih. Bisa. Heeh. Temperamennya makanya tinggi. Enggak Panas tahu. di Mars. Enggak tahu, aku enggak temperamen. Iya kan? Kamu udah pacaran sama aku setahun lebih ya kan? Ini OTW 2 tahun. Emang ada aku dalam kamus aku temperamen. Nggak ada. Aku selalu dengan kasih. Kasih paham bos. Kasih paham bos. Kasih. Yuka lebih temperamen guys. Dia tuh pasif agresif. Berarti nggak temperamen. Tapi dia emot merah. Gini. Rasa emot merah. Yuka suka emot merah tau. Lebih baik kan nahan emosi, karena lagi emosi itu nggak boleh ngomong sebenarnya. Kalau nggak, kita bakal ngomong hal yang sebenarnya kita tuh nggak pengen omong. Iya aku diajarin tuh sama dia tuh kayak gitu. Kayak nanti kita berkeluarga nih misalkan, punya anak, terus kamu emosi. Kamu masih belajar tahan. Karena anak ingetnya seumur hidup loh. Kenapa nggak boleh kayak langsung kayak Yuka gitu? Kenapa nggak boleh? Dukanya masih gak apa-apa, tapi habis itu tuh yang mesti ditahan-tahan. Ntar kamu ngelukain hati anak, ada trauma, kamunya gak inget, anaknya inget seumur hidup. Kalau aku trauma sama anak aku sendiri? Nggak bisa lah, kita lebih dewasa lah. Apa yang mereka laluin kan harusnya kita tahu seenggak-enggaknya. Tapi kalau misalnya Seng, Misalnya apa? aku kan hamil, terus aku minta risol, kamu beliin nggak? Dia kemarin nanya ini ya, gue beliin. Dia bilang belinya Tapi di mana? aku minta risolnya jam 1:30 pagi. Kamu beliin di jam berapa? Itu pagi. Berarti buka aku, pokoknya aku tidur, ya kan? Aku minta 1:30 pagi gitu. Kamu kan beli di pasti jam berapa? rewel kan sampai pagi. Di situ aku elbow dulu, pak, kamu pingsan kan? Aku kondisi lagi hamil loh sayang. Aku pasti nggak ngeganggu bayi. Cuma kamu kayak, Terus? kalau aku belajar totok dulu. Terus? Biar Relax. relax ya. Terus? Baru aku paginya cari risol mayo sama Asyum. Bangun-bangun kamu ada risol mayo, terus kok, ini aku kenapa ya semalam ya? Ini risol mayo buat kamu. Nah. Kamu gak usah ingat kejadian tadi malam. Nah. Iya. Oke lah. Kalau misalnya aku hamil, baru lahirin, aku baby blues, apa yang kamu lakuin? Ya jangan sampai kamu baby blues lah. Kamu akan melakukan segalanya biar aku nggak sampai baby blues. Ya iyalah. Baby blues kan tandanya kamu overstimulate dan kamu yang ngurusin sendiri kan semuanya. Ya kan sih triggernya. Kayaknya iya. Terlalu capek gitu. Terlalu capek kan? Nanti kita work as a team nanti kalau misalnya. Iya, aku either hamil. work as a team atau enggak kita cari third party yang bisa meringankan. Party keempat ya, gue udah terparty lu lagi. Iya, party keempat. Cari party keempat. Cus gitu ya. Iya, ada suster gitu yang bantu. Kan kalau misalnya kita masih tetap kerja, akunya juga bisa baby blues tau. Kamu jangan jadi baby blues. Ya kalau misalkan aku kerja nih, kerjanya misalkan lagi too much gitu. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan kerjaan gua rame terus ya. Amin. Ya kayak aku lagi memang masih cari nafkah gitu. Terus kamunya juga
misalkan udah overwork nih, kayak kamu ngerasa aku gak care, itu kan perasaan lagi ya, gue gak tahu kan cewek Balik kan. lagi perasaan kan, apalagi hormon orang ibu hamil kan beda banget kan. Kok kamu meeting sih? Kok kamu bohong meetingnya ya? Kamu pulang malam kamu selingkuh ya? Kamu gak suka ya? Padahal ngandung anak kamu loh gara-gara aku naik berat badan. Kamu Misalnya. Ya kan itu umum terjadi. Menurut pendapat gua, maksudnya ada possibility itu terjadi. Jadi kan overthinking apalagi hormon-hormon yang baru melahirkan kan bakal lebih sensitif dengan segala hal ya. Buat kerja pun bakal ada celah buat insecure gitu loh. Iya. Apalagi kalau misalnya kamu kerja capek itu pengaruh sama kamu tinggi. Benar. Capek pengaruh kamu tinggi. Kalau lu gak capek lu kondisi baik-baik aja mah gak bakal seperti itu. Betul. Ini makanya suster dulu. Terus aku cariin grup ibu-ibu hamil. Oh tapi toxic lagi ntar kalau misalkan Toxic? Jangan sih kamu. Toxic bro. Emang kenapa toksik? Takutnya ada pengaruh-pengaruh dari luar, sayang kalau circle maksudnya. Ini yang gue terapin hubungan gue adalah gue gak pengen cerita banyak tentang hubungan sih. Takutnya ntar kalau misalkan gue ada baikan, gue baik-baik aja, karena kan ada berantem pacaran gitu kan. Hubungan pasti ada berantem, ntar dapet saran-saran aneh, atau dikasih masukan-masukan yang aneh, yang ngimplan pikiran dan hubungan itu loh. Jadi disetir. Ya. Benar. Itu benar. Ntar gue ada bayan masalah yang kapan tahu, yang gara-gara sama-sama emosi. Dan lu cerita cuma satu perspektif, seakan-akan gue jadi villain gitu. Itu kan yang gitu-gitu kan, nggak tahu. Maksudnya kalau kita cerita kan kita lihat dari perspektif kita, perspektif pasangan kita kan enggak. Dari perspektifnya dia jelas beda, logika sama perasaan. Iya kayak dia nggak mau izinin aku pelihara anjing laut guys. Masa? Peliharanya di mana? Kita pindah. Pindahnya di mana? Itu Los Angeles Kamu boleh pelihara anjing laut di sana? kan kalau di situ. Ya kita kerja dulu jadi zookeeper. Tuh, udah kan make sense. Mungkin lagi ngobrol sama orang mabuk tau gua kadang. Dia pernah nemenin aku sleep call guys. Aku ngajak ngobrol sampai jam 7 pagi. Ya kan? Seneng kan kamu tapi? Capek. Singkat jelas padat. Kamu jujur kan? Tapi kalau misalnya aku hilang tuh, kamu cari. Ya iyalah. Kan kamu capek. Gua paling nggak suka tuh kalau nggak dikasih kabar gitu. Nanti lagi di luar, apa nyampe rumah. Kalau gue melakukan hal yang sama, aku lagi pergi di sini ya, aku lagi di sini ya, atau pulang ya. Nah itu gak sesulit itu kok, cuma video note doang gitu biar gue tahu lu akan kenapa. Tapi ya guys, awal-awal aku kasih video note terus kayak ini standar TikTok apa lagi sayang? Karena dia suka sama video note. Karena memudahkan. Iya memudahkan. Ya kan kalau gitu kan suka nanya pergi sama siapa aja. Jadi nggak usah ngechat, nggak usah terlalu effort, nggak usah pencet enter. Langsung jelas Video, semua ya. set. Lokasi ya. Udah kelihatan semuanya. Sama siapa aja lagi ngapain kelihatan semua. Saya suka sama video note. Jadi lebih simpel aja. Kalau aku biasa karena dia IRL atau gimana, aku selalu nyalain videonya dia. Nyarinya gitu ya. Nyari gampang. Enggak dia tuh kalau di luar susah banget ngabarin gue sih. Udah banget. Aku jarang buka HP. Bener kan? Ya buat ngabarin ya. Mungkin loh. Tapi kamu lihat sendiri sehari-hari aku. Aku juga lihat sendiri. Aku kalau di luar emang jarang banget buka Itu benar handphone. juga. Itu gak jadi alasan untuk ngabarin kan. Kecuali aku 24/7 kayak Yuka gitu buka handphone terus. Terus kalau nggak ngabarin gue pasti marah. Karena emang basic kebiasaan gue tuh jarang buka handphone kalau di luar. Bohong, gue nyetir juga di main handphone terus. Kan lagi nggak ngapa-ngapain, cuman kalau misalnya kita lagi kegiatan kayak gini. Kalau kamu kan masih ada sempat baca manhwa. Aku tuh scroll TikTok cuman aku lakuin di rumah. Kamu kalau lagi gabut nunggu, gabut ngapain, kelar makan kamu lagi main handphone. Kamu gabut nunggu juga waktu itu, kamu lebih milih nge-scroll dibanding ngabarin aku. Kan aku lupa sayang, aku udah minta maaf. Yang kapan? Yang waktu pergi sama lu. Yang kita ke ini ya? Apa? Ke mana sih itu? Lupa gue juga. Hilang cewek gue loh.
Dia juga ada chat gua. Chat gua mana ya? Ada, gua bilang lagi di sebelah gua scroll. Hebat. Hebat. Terus gua langsung ngomong, "Sial dicari Kak." Anjing mati. iPhone gua nggak ada potasium. Gua lupa kabarin lu. Aku nggak ada kuota sayang. Aku Nggak, maksudnya ini rules yang kamu buat gitu loh. Maksudnya kalau udah buat rules, aku stick to it. Tapi mana? Aku miss sekali. Sekali. 2 kali. Sumpah aku kalau di luar kota ribet banget sayang, aku sendiri apalagi dulu nggak ada itu kan, nggak ada PA, nggak ada asyung. Aku tetap ngabarin. Barang kamu nggak sebanyak aku bawa makeup kiri kanan kamera terus ini itu Ya kabarin before. aku ngabarin lo. Kalau emergency gimana? Benar. Nah, tapi aku selalu ngabarin kamu kayak kemarin sebelum aku pulang aku ngurusin barang-barang kamu dulu. Kamar kamu aku pelin. Ya Gue kan? streaming sampai jam berapa? Gue nggak tahu dia ngapain. Kan dia tahu gue streaming juga. Malam. Nggak ada chat sedikit pun. Gue ada chat pun gak dibales. Sampai gak gitu loh. Itu kan sampai. Ya Sesimpel sih, itu tapi aja, ya. sesimpel itu aja. Cuman kan gue tahu dia tuh lagi streaming juga, jadi mungkin alam bawah sadar gue kayak ngerasa kayaknya emang dia juga jarang. Simpel aja, aku udah sampai ya. Udah, kalau aku baca itu tenang. Oh, udah sampai. Ya udah, abis itu kamu pengen streaming dan lain segala macam, itu plan kamu tuh aku tahu. Oh, Itu bebas deh ya. Gimana? iya. Ya gak tahu, ini adalah sebuah hal yang kamu. Ini adalah sebuah hal yang kamu memang ngomong dari awal. Kok kamu gak stick to it? Kamu cinta aku kan? Ini hal yang kamu membuat aku terbiasa gitu. Terus aku melakukan, kok kamu gak melakukannya? Aku melakukannya sayang. Aku cuma miss 3 kali. Kamu juga ada miss kok beberapa kali. I'm human baby. Ada, tapi kalau misalnya nih ya, gue kabarin dia gitu. Gue udah kabarin panjang nih dari dia. Dari dia tidur. Karena dia juga bilang tuh, kamu kalau sebelum ini aku bangun ya tetap kabarin. Aku memang Aku nggak baca. dulu gitu. Dulu gitu. Gue baca. Pas masih anget-angetnya. Mana kamu kabarin lah, aku mau pergi mau tidur juga aku emangnya enak bangun. Chat kagak ada sama sekali katanya. Nggak ada Aku kabar. nggak tahu kamu di mana, kamu nggak tahu ngapain. Ini udah jam berapa kamu nggak ngabarin? Oke, gua kabarin. Banyak tuh seret. Jawabannya kalau misalnya dia bangun, Hai morning, baru bangun. Ya. Tapi cewek kayak gitu, Bro. Tapi gue baca. Iya, ngerti. Gue baca. Tapi cewek kayak gitu, Gue Bro. tahu kegiatan dia apa aja, gue tahu. Nyebelin. Iya sih, aku tuh aku baca. Cuman kamu tahu aku tuh dari awal emang jarang banget ngechat. Gua tuh lebih gak suka telepon tau sih. Gue tuh suka telepon. Dia tapi nggak suka nelfon. Karena telepon tuh menurut gua kondisi tertentu doang gitu. Kayak misalkan nih ya, Jadi fitur-fitur sleep call itu tuh hal baru buat dia awal pacaran tuh. soalnya gue tuh karena gue sensitif sama suara, kayak misalnya gue bilang tuh ada orang ngobrol, ini orang ngobrol, pusing kalau gue. Sama kalau nelpon itu kadang tuh kalau lagi deket orang gue takut orang keganggu, itu yang pertama. Yang kedua kalau orang lagi ngobrol juga gue keganggu. Ketiga kalau orang dengar gue ngobrol, Orang tahu Keganggu kita nggak ya? ngobrolin apa. iya orang tahu kita ngobrolin apa. Karena kalau misalnya orang ngobrol satu sisi aja gue otak gue nebak-nebak. Oh dia ngomong gini, oh berarti yang sama jawab apa ya? Gitu-gitu loh. Nah gitulah. Private, makanya kalau aku ngerasa telepon tuh aku mesti keluar dulu. Emang kalau nggak di kamar doang dan Iya. sendirian. Gak bisa cowok kalau banyak kegiatan telepon tuh buat gue ya. Nah gue suka. Dan tuh bisa kayak, halo Seng, terus saya ngobrol sama temennya, terus kayak Tapi sambil teleponan. Iya gitu. Kan gue pusing ya. Beda-beda. Nggak lama dimatiin telepon gue. Dia orangnya kalau ngobrol multitasking banget sih. Kemarin kan yang sama Bibi itu dia Arisa kan. Wah, misalnya ngobrol sama si Anin ya? Anin apa Kezi? Nggak tahu. Anin. Lagi ngobrol sama Anin. Terus tuh ada si siapa? Nadi siapa? Nadine. Datang langsung lagi ngobrol sama Nadine. Tiba-tiba dia bisa buka dua topik bersamaan anjing. Bisa dijawab kiri sama kanan nih. Kok bisa? Bisa aku. Image-nya aja udah di
udah nempel lemot gitu. Bukan lemot, kamu tuh lompat-lompat. Lompat-lompat. Gak bisa fokus. Nah, nanti kalau kita punya anak, kita harus ajarin anak kita biar ngomongnya lompat-lompat kayak aku. Aku suruh dia yoga sih. Nanti fokus loh yoga. Pounding habis ya. Iya. Sama aku udah belajar, dari sekarang aku udah belajar nggak boleh dikasih tontonan TV yang terlalu cepet. Pokoknya kalau misalnya dikasih screen time tuh nggak boleh nonton yang kayak terlalu cepet gitu. Kan ada beberapa sekarang kan banyak banget tuh acara-acara kids kan. Bolehnya tuh yang face-nya lambat kayak apa ya? Kayak Pocoyo. Pocoyo kamu tau nggak? Pokoknya aku nonton pertama, face-nya lambat. Aku kasih dia tontonan pertama adalah Interstellar. Oh, Interstellar? Avatar 3. Berarti yang latih fokus tuh. Itu vibrant banget Bener sayang sih. warnanya. Bener sih. Terus aku kasih dia Harry Potter. Harry Potter. Iya, yang lama-lama gitu. Inception sekalian aja Inception. Iya. Kalau nggak kodok yang hahaha, tapi yang 3 jam gitu. Biar dia fokus. Nanti dia. Wah, 3 jam deh. Kamu emang nggak annoyed, ha? Kalau misalnya dia dengar wah 3 jam, dia habis itu kerekam di otaknya setiap kali dia mau ngobrol sama kamu, papa. Wah. Coba kamu bayangin. Itu ada kemungkinan terjadi, Bro. Kalau nggak ini kasih tontonan yang ringan-ringan. Teletubbies. Tabis, Teletubbies bagus loh. Teletubbies bagus. Dulu gua nonton Teletubbies. berpelukan. Face-nya juga lah lambat gitu deh. Rick and Morty. Jangan dong itu diajarin minum alkohol dong dari kecil. Happy Tree Friends. Gue nonton Happy Tree Friends waktu SD, gue trauma anjir. Sampai Yeah. sekarang kerekam di otak gue kalau misalnya motong lemon itu hati-hati matanya keluar. Terus matanya yang diperes ya. Matanya yang dipotong sama diperes kan? Ih, trauma gue loh. Ada yang apa namanya lagi jalan-jalan terus kulitnya ketarik. Gue sampai sekarang aja disuruh nonton Happy Tree Friends gue nggak mau. Gua nggak mau trauma. Terlalu dark. Apalagi ya. Simpson. Jangan dong. Nontonnya yang kayak dulu tuh aku nonton sayang. Jadi dulu di Indovision ada yang namanya Baby TV. Nah itu tuh film yang boleh ditonton Baby TV. Oh dulu ini saudara aku nontonnya video yang benar-benar tuh pengetahuan umum sampai planet tata surya, di luar tata surya tuh dia kerekam di otak dia. Ada bintang kosmik. Iya, bintang kosmik gitu bener-bener. Jadi dia ngomong sama gurunya tuh gitu Tentang peta surya. kayak bisa nanya, Koko tahu gak kalau misalnya ada planet bla 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 gitu. Terus kayak itu masih TKA TKB. Berarti tontonan yang cocok buat anak kita apa nanti? Yang pertama kalau misalkan baru lahir kasih dengan musik Mozart, Itu klasikal. benar, itu benar. Yang gue udah siap banget jadi parents. Gila. Karena itu bakal ngestimulan otak, bakal lebih smart. Yang kedua minum minyak ikan, ketiga minum susu, itu penting. Susu formula. Nanti di pertumbuhannya, Asi-asi. ya maksudnya nanti di pertumbuhannya butuh susu formula. Karena ada researchnya juga. Jadi tinggi orang Korea tadi itu gak setinggi sekarang. Tapi pernah ada booming di suatu tahun. Susu formula itu marak banget, booming. Dan anak-anak di kelahiran tahun itu Minum susu formula. jadi tinggi-tinggi generasi yang sekarang. Jadi gizi itu penting sebenarnya, karena orang Korea nggak mungkin setinggi itu genetically. Iya. Saya karena gizi cukup, makin lama makin naik. Dan menurut kamu gizi aku nggak cukup? Menurut aku iya. Atau mungkin kamu build like that aja. Tapi gizi main, menurut gue gizi main. Pengaruh penting ya. Pengaruh penting. Kalau misalnya, Karena gue lebih tinggi dari orang tua gue. iya, tapi Sama kayak gua. kalau misalnya nanti aku punya anak ya kan aku harus kasih ASI kan. Kamu mau cobain nggak? Okay.